Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Namhalu Esiwa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat bertemu pada kegiatan pengimbasan pelatihan fasilitator daerah guru bimbingan konseling yang telah saya ikuti selama 4 hari di Gunung Sitoli. Pada kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini merupakan bagian implementasi kelanjutan kegiatan pelatihan bersama Bapak Ibu Guru yang outputnya adalah peserta didik. Untuk itu Bapak Ibu Guru yang terkasih, mohon dukungan dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya dulu berpantun Bapak Ibu Guru. Nanti bantu saya cakepnya ya Bapak Ibu Guru. Oke, Ibu Guru. Australia negeri kanguru. Cakep. Indonesia alamnya permai. Cakep. Sungguh mulia jasamu Guru, mendidik murid menjadi pandai. Beli televisi di toko Cina. Cakep. Beli kain di toko sutra. Cakep. Engkau ajari murid dengan sukacita hingga murid meraih cita-cita. Baik, kita masuk pada materi kita pada hari ini. Di pelatihan kami diajari mengenai 7 jurus BK hebat. Tetapi pada hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu Guru 2 jurus BK hebat. Ini adalah jurus pertama, kenali potensi. Di dalam kenali potensi ini ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep dan aplikasi. Ya. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan secara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Ya, mari Bapak Ibu Guru, mari kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih untuk mengoptimalkan secara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Baik, pada kenali potensi ini kita mengenal adanya aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi yang disingkat dengan AKA. Ya, AKA. Ya, aktivitas kenali potensi ini menggunakan asesmen menggunakan aplikasi. Ya, di sini menggunakan aplikasi, sedangkan refleksinya adalah diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Kemudian konsepnya kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasikan diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Mengidentifikasi potensi murid, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik, menginterpretasi hasil asesmen untuk mengembangkan karir murid, mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Prakteknya, aplikasinya adalah praktek bimbingan membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Ya, di sini kita melihat konsepnya Bapak Ibu Guru, ini adalah kecerdasan majemuk. Di mana kecerdasan majemuk adalah merupakan teori Harvard Gardner yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya sebatas pada nilai IQ saja, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Ya,
apa saja kecerdasan yang berbeda-beda itu adalah jenis-jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, cerdas logika matematika, cerdas interpersonal, cerdas interpersonal, dan cerdas naturalistik, kecerdasan body kinestik, kecerdasan visual spasial, cerdas musikal. Baik, dalam tadi ini ada aktivitas asesmen menggunakan aplikasi. Di sini simulasi asesmen, di sini ada aplikasinya Bapak Ibu guru ya. Kemarin kami bertanya bagaimana ini, tetapi ini ada aplikasinya dalam menggunakan simulasi asesmen. Kemudian kita lanjut. Baik, mari kita berdiskusi sama-sama potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Ini sebenarnya ada aplikasinya, tetapi kita terkendala karena tidak semua anak murid kita tidak mempunyai HP Android ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah sebenarnya ini adalah video anak sedang mencari jalan keluar. Dua orang di mana pintunya sedang ditutup oleh lakban ya. Di sini mereka ada disebut kecerdasan jika perilaku berulang, kreatif, dan bagaimana mereka bisa memecahkan masalah sehingga mereka bisa lewat dari pintu ini. Ini gambarnya ya. Ini adalah para cendekiawan yang orang-orang pintar, yang cerdas, majemuk. Ini adalah macam-macam jenis cerdas linguistik verbal, cerdas interpersonal, cerdas naturalistik, cerdas musikal, cerdas logika matematika, cerdas interpersonal, cerdas body kinestik, cerdas visual spasial. Ini adalah para tokoh kita yang luar biasa. Ini Bapak B.J. Habibie. Ini dia termasuk cerdas apa? Dia ini adalah terkenal membuat pesawat ya, helikopter ya. Ini juga Bapak Iwan Fals. Dia ini adalah musikal yang karya-karya musiknya yang luar biasa dan digemari oleh masyarakat ya. Dan ini ibu kita adalah Ibu Kartini. Ini adalah seorang olahragawan yang terkenal, sudah sampai di internasional dan dia sudah kembali ke Indonesia. Ini adalah ya. Oke, lanjut. Mengenali 3 gaya belajar ya. Ada gaya belajar visual, lebih mudah mengingat informasi, bentuk, gambar, grafik, warna, dan tulisan. Ini adalah gaya belajar visual ya. Dan gaya belajar auditori ya, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan ya. Gaya belajar kinestik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Jadi kita termasuk bagaimana di sini Bapak Ibu guru? Apakah kita termasuk gaya belajar visual, auditori, atau belajar kinestik? Ya, mengenai gaya-gaya belajar kita. Kemudian ini adalah beberapa mengenali potensi karir untuk masa depan kita. Untuk ini ada para realistik, praktis, fisik nyata. Ini adalah ada ruang investigatif, analisis intelektual. Ini ada seniman, artistik, artis, interpreting. Jadi ini adalah seorang peduli komunikatif, seorang guru ini psikolog dan atau konselor. Dan ini adalah konvensional, struktur, dan teliti. Mengenali potensi karir masa depan ini, kami dibekali untuk mengetahui bagaimana siswa mengetahui minat dan bakatnya ke depan, sehingga dia mampu menentukan karirnya ke masa depan ya, dalam mengenali potensi karir ini. Dengan menggunakan tes karir inklusi, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat karakteristik yang digemari oleh anak-anak kami, peserta didik. Kemudian ini tugas praktik
bimbingan mengenali potensi diri. Sebenarnya di sini ada satu observer, ada satu murid, dan ada satu konselor. Observer seorang pengamat, konselor adalah yang memberikan bimbingan konseling kepada siswa, dan ada murid ya. Di sini sebenarnya melakukan praktik bimbingan mengenai potensi diri yang mungkin akan saya lakukan nanti di kelas ya. Kemudian ini rekap dan rekomendasi kecerdasan majemuk. Jadi ada nama guru, nama murid, nama guru. Dia itu termasuk apa? Apakah dia termasuk kecerdasan visual? Ya, dia bisa isi, dan sehingga nanti bisa direkomendasikan dia itu menuju kemana nanti. Apakah dia bisa ke IPA atau IPS, bisa dia masuk ke ekstrakurikulernya di mana, bagian olahraga atau bagian seni. Ya, itu dia ya. Dan di sini ada profesi masa depan yang relevan. Kemudian ketika dia masuk IPA nanti diberi bimbingan karir, apakah apa yang tepat profesinya? Apakah dia jadi guru? Apakah dia jadi dokter? Apakah dia jadi perawat? Atau dia jadi pendeta? Ya. Baik, mari kita sama-sama membaca ini, Bapak Ibu Guru. 1, 2, 3. Selamat merdeka, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Baik Bapak Ibu Guru, dari hasil kenali potensi saya akan melaksanakan refleksi. Saya minta bantu kepada Bapak Ibu Guru untuk mengisi nanti ini, jika aku dan maka aku menjadi. Minta bantu nanti ya Pak. Jika aku, maka aku. Jika aku rajin belajar, maka aku akan sukses. Jika aku menjadi dokter, maka aku bisa menuntaskan diabetes. Hari ini kan warna biru. Jika aku menjadi dokter, Aku akan mengaji. Kau kan hanya maka aku. Jadi yang punya jika, mereka menulis maka aku. Ini cita-cita sebenarnya siswa. Maka, Jika aku menjadi, maka kok menjadi? Iya. Oh, jika aku menjadi. jika aku menjadi Begitu ya. Pasangan, pasangan kita nanti lagi. Iya, saya Kayak siswa yang di TikTok. Baik, aku jadi Jika Mereka maka. Serius, sini ada jika aku. Ini udah jika aku. Jika aku punya duit. jawabannya bebas. Nanti ibu apa jadi apa ini? Maka aku bahagia. Jika aku menjadi guru, maka aku bahagia. Bu, kita kerjasama, Bu. Nyambung kalimat kita nanti. Mana yang Aku kawanan Buto. Untuk kamu. Itu terserah itu ada di Ini nyambung Jika sebenarnya. aku menjadi guru, maka aku bahagia. Jika aku menjadi tentara, polisi. Jika aku rajin maka aku belajar. sebagai pelayan masyarakat. Atau jika aku rajin skincarean. Udah Jadi kita jawabannya. lanjutkan Itu kan Tapi kita sudah sudah ya, sesudah TikTok. sebenarnya sesuai dengan Iya, sebenarnya karena ini kan cita-cita siswa. Karena ada menjadi guru sukses. Sudah Bapak Ibu. Jadi karena ada menjadi, Jika aku menjadi polisi, ya, jika aku menjadi Maka guru, aku bilang nanti. maka aku akan bahagia. Hanya tahu Bapak tahu. Ini nanti dibaca Bapak tahu. Ya napa tuh Kak? tidak apa-apa. Supaya nanti kalau aku terus Ya baca. Allah, astaga, ini apa? Ibu Iman, nggak sadar ya? Ada di belakang. Apa sama Bu? Maka aku banyak uang. Gimana? Jika aku rajin bekerja, maka aku banyak uang. Jika aku menjadi guru, maka aku bahagia. Maka aku banyak uang. Gaji. Bahagia kunci. Nggak kelewatan nilainya. Berarti mentor dari mentor dari Mentorku ya kan.
mentor ga DK Bapak. Bapak. mentor Gapaska sudah D3 kayak sudah. Mari kita sama-sama kita mulai dari Bapak. Oke, terima kasih. Jika aku menjadi seorang polisi, Maka aku akan melayani dan mengayomi masyarakat. Oke. Nyambung kan? nyambung kan? Nyambung. Baik, terima kasih. Jika aku menjadi guru, Soalnya maka apa aku Guru yang profesional. Kamu apa golok? yang dia dulu perawat ada perawat. Jika aku menjadi dokter, maka aku bahagia. Jawabkan ya dokter. Tapi bukan dokter yang ditulis. Jika aku jadi guru, jika di buku, jika aku jadi buku, maka aku banyak uang. Apa hubungannya? Bapak kita. Nggak ada kapal. Oke, baik Bapak Ibu Guru, supaya kita lebih rileks lagi, mari kita SPK dulu ya Bapak Ibu Guru. Ini musik. Oke Bapak Ibu Guru, mari kita melaksanakan speaking dulu ya biar kita segar. Mari Bapak Ibu Guru bangkit berdiri. Gerakannya kayak mana? Menyanyi bersama-sama aja. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dan tulus aku akan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menjaga situasi. Sekolah manajemen dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik yang tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita masuk pada jurus kedua adalah kelola emosi. Di sini juga tidak Kelola yang apa? ini kelola emosi jurus kedua Bapak Ibu. Di
Di sini juga tidak terlepas dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Di sini ada aktivitasnya adalah kertas emosi, refleksi, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Mungkin yang akan saya berikan kepada anak-anak didik nanti. Kemudian konsepnya adalah konsep sosial emosional dan 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian MEC itu dalam pembelajaran sel, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, kompetensi self awareness dengan peta emosi, kompetensi self management dengan well of choice dan mindful, kompetensi di decision making, dan aplikasinya adalah berancang kelas bernuansa sel. Oke, sama-sama kita baca guru. Selamat datang pendekat, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan melaksanakan refleksi. Di meja Bapak Ibu Guru sudah tersedia kertas. Sudah Bapak Ibu Guru, setiap peserta akan menerima kertas. Kemudian fasilitator akan membaca sebuah cerita. Dan ketiga peserta diminta untuk merespons setiap cerita yang disampaikan, apakah merasa senang, kesal, marah, dan kertas sampai sobek. Prosesnya kasih dilanjutkan hingga selesai cerita. Mari kita simak ceritanya baik-baik Bapak Ibu Guru. Nanti kita tahu bagaimana tingkat emosi. Baik, ini ada seorang ibu sekolah. Pagi itu Bapak Ibu Guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kalau bisa kertasnya dipegang Bapak Ibu Guru. Ya, dipegang. Sampailah Bapak Ibu di sekelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu Guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Bayangkan Bapak Ibu Guru. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu Guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Itu tadi Andi yang tiba-tiba masuk terlambat kan. Dia juga duduk di tengah pelajaran saat Bapak Ibu Guru mengajar. Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia tidak perhatian, dia menunduk, dia di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran si Andi. Padahal Bapak Ibu Guru sedang mengajar. Tak lama kemudian ada seorang Bapak Ibu Guru mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi merasa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Bapak Ibu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Paman Andi tadi yang ke sekolah. Dia menyampaikan bahwa saya tadi cek isi buku ini adalah nama sekolah TPP tadi ya. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Bahan ajar yang tadi sudah tertinggal di jalan. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu Guru kembali ke kelas.
Tadi Ibu tadi kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangannya yang sudah dikembalikan oleh Bapak Andi. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Baik, mari kita berdiskusi sama-sama Bapak Ibu guru. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu guru pegang sekarang? Kosong. Kosong. Apakah kertas Bapak Ibu guru ada yang sudah diurut-ulet, sudah di Cuman dicoret Bu, ada satu di sini. Tidak ada. tidak ada ya yang bersih? Kalau begitu Bersih rapi. saya bisa minta pendapat kepada salah satu guru mengapa kertasnya yang sudah dipegang bersih, tidak ada noda, tidak terkucek-kucek. Bisa minta pendapat Bapak Alex? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Kertas saya ini saya renungkan, saya sobek karena tidak ada isi. Seharusnya kertas ini saya isi dengan RPP saya, sehingga ini berguna, tidak akan saya bikin seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada dari salah seorang guru. Tadi perasaan Bapak Bapak Alex itu. Iya, menganalisis sedang cerita Sampai di pertanyaan ketiga. Iya. Di kertas itu adalah siswa Jika kita. kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Iya. Gitu ya. Nggak nyambung Bu Alex. Bagaimana jika kertas itu adalah siswa kita? Baca buku. Baik, ini adalah siswa. Siswa itu. Tadi tadi kita berangkat dari sekolah, tiba-tiba mogok. Terima kasih. Mohon maaf. Tadi mungkin ceritanya tidak sesuai dengan apa yang ingin harapkan. Jadi, jika kertas ini siswa kosong, tak ada isi, maka akan berusaha. Saya sebagai guru profesional, saya akan mengisi ini sebagai siswa yang menghasilkan minat dan motivasi. Contoh, saya akan melatihnya untuk berhitung. Saya akan melatihnya untuk belajar menulis dan membaca literasi, bahasa Indonesia, dan matematika. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Atas Bapak Ibu, Bapak Alex, bersih, tidak ada. Saya minta pendapat dari salah seorang guru, ibu guru, ibu siapa yang mau bersedia mau bersih, apanya tidak lecet, tidak dikucek, tidak apa-apai dari kejadian tadi. Seorang ibu kita berangkat dari rumah dengan penuh semangat mempersiapkan RPP, dengan semangat kita yang 45 mengajar, tiba-tiba motor mogok, kemudian masuk ke kelas, tiba-tiba ada anak yang masuk tiba-tiba ke kelas, si Andi, kemudian Andi dalam proses pembelajaran yang mengatur. Bagaimana Ibu Guru? Ya, kalau ini kan ibaratnya kan di pertanyaan yang ketiga ibaratkan kertas ini adalah siswa kita tadi. Jadi kita melihat bagaimana emosi kita berpengaruh terhadap tindakan yang kita lakukan terhadap siswa kita gitu. Jadi kertas saya masih mulus Bu, sebagaimana Ibu kasih tadi. Nah, dari tindakan dari kejadian-kejadian misalnya mulai dari kereta saya mogok, RPP saya ketinggalan, siswa yang terlambat mengganggu pembelajaran, ternyata tiba-tiba diganggu lagi oleh temannya karena dia harus pulang. Ternyata hal itu ada penyebabnya gitu. Jadi kalau hal itu terjadi kondisi saya tidak melakukan meremukkan ataupun marah terhadap siswa, tidak. Karena sebagai seorang siswa, sebagai seorang guru, menurut saya pengelolaan emosi itu sangat-sangat penting bagi kita. Bahkan saya pernah membaca dulu di sebuah buku, guru itu harus pintar acting. Jadi apalagi misalnya kayak kita yang perempuan, sebesar apapun masalah yang kita hadapi di rumah atau apapun kendala yang kita hadapi di luar, ketika kita masuk ke dalam kelas kita harus memberikan senyuman gitu. Nah, kenapa saya tidak marah terhadap si Andi? Guru tadi kan belum bertanya kenapa dia terlambat, atau guru tadi tidak bertanya kenapa dia tertidur. Nah, ternyata setelah kita mengetahui kenapa dia terlambat dan tertidur, mungkin kalau awalnya kita sudah marah, kita akan merasa bersalah gitu. Jadi pengelolaan emosi penting dan saya rasa komunikasi yang baik perlu dijalin dengan siswa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mito. Mari kita bersama-sama. Baik, terima kasih pada di sini kita dari segi cerita
Kita dari cerita di atas, kita sebagai guru, apakah kita mampu mengelola emosi kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Tom, di mana kita juga harus menempatkan ketika kita apa yang kita rasakan di rumah, ketika kita apa di perjalanan, jangan sampai juga kita peserta didik kita. Jadi kita harus mampu menutup diri untuk peserta didik apa yang kita alami sebenarnya. Jadi kita di depan siswa harus menunjukkan cinta kasih kepada anak-anak tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat dia itu terlambat, dia itu punya kesalahan, dia itu begini, dia tidak tahu pelajaran, tetapi kita harus menempatkan perasaan kita kepada siswa yang penuh dengan kasih. Tidak ini ibaratkan kita tidak boleh gampang marah kepada anak-anak. Jangan kita marah emosional. Dan jika apabila ini juga adalah pelajaran penting juga bagi saya sebagai guru dalam memahami mengelola emosi ini, dan sangat-sangat penting sekali. Baik Bapak Ibu guru, ini ada self awareness, mengenali peta emosi. Ada happy, excited, tender, scared, agree, sad, ya. Dimana kita berbahagia, di sini kita ada sedih, marah, dan excited. Ini ada, nanti saya akan terangkan kepada kelas permainan mengenali peta emosi masing-masing siswa. Kemudian ini adalah kolaboratif for academic, social and emotional learning atau KASEL. Self awareness. Di sini juga kita sebagai guru, baik guru bimbingan konseling, itu untuk kasih guru bahasa Inggris, kami juga tadi kemarin dibekali seperti itu. Jadi mohon maaf kepada jika ada kesalahan cara membaca saya ya Pak, karena Collaborative for academic, social and emotional learning. banyak pakar ahlinya. Kalau ada sesuatu kemudian pembelajaran sosial emosional, self awareness, menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Kemudian self management, mengelola emosi, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada setiap situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat salah marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Kemudian responsible decision making, mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Kelola emosi ini ada empati, kognitif, empati, emosional, actionable empati, mindful ini adalah two feet one breath, compassion, critical inquiry, self awareness, mengenali peta emosi, kenali kendali, no context, limit, dan red pill. Mari kita sama-sama, di sini ada video sebenarnya anak-anak yang sedang bermain. Di sini dia, mari kita lihat name it, act in. Ayo kita kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Di sini ada pawang. Pawangnya adalah pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka bunglon mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang, maka kendali dinosaurus yang pegang kendali. Reptilia, brain in, ini modelnya hanya tempur atau kabur. Jika model ini aktif, bunglon atau empati dalam pawang, logika otomatis mati. Di sini ada seorang guru yang sedang adu mulut kepada siswa.
Jadi ini sama saja dengan dinosaurus dan dengan dinosaurus. Tidak ada yang jadi pawang. Ya, ya. Ada saja kemarin saya cari-cari di mana ada ini ada apa saya. Jadi kita ceritanya bunglon. Ya. Kemudian di sini ada pawang. Ini adalah anak yang sedang menenangkan adiknya. Dia bisa menjadi pawang. Adiknya sedang marah-marah, dia jadi dinosaurus. Jadi abangnya menenangkan dia jadi pawang. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, di mana kita tempatkan? Apakah kita mau jadi dinosaurus? Ada pawangnya, ada bunglon, ada dinosaurus. Di manakah kita di situ Bapak Ibu guru? Apakah kita mengendalikan emosi kita kepada peserta didik kita yang sedang kita sedang melihat siswa kita di luar batas pemikiran kita, dia melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas. Apakah kita bisa menjadi pawang di situ? Apakah kita jadi reptil, dinosaurus, atau jadi bunglon? Kalau kita jadi bunglon, Jadi kita Itu tergantung suasana hati sih. kalau kita jadi dinosaurus berarti kita makan mereka. kita marah-marah terus sama mereka. Jadi kita sih mana-mana itu Pak Alex itu. Iya lah. Kalau dia berkali-kali itu dong. Jangan tiap hari kamu dinosaurus lah. Bagaimana? Itu kan perkalian. Lanjutin. ya ini. Di sini ada seorang anak tadi yang menenangkan adanya yang sedang marah-marah. Dia adalah pawang, dia adalah penenang. Jadi di sini juga di dalam pembelajaran ini juga kami juga disadarkan sebagai guru BK, mana kami di sini. Ternyata kami sudah masuk di bagian-bagian ketiga-tiga ini. Ada di saat dinosaurus, ada di saat pawang, ada juga di saat reptilnya, bunglon. Kemudian kita ada responsible di decision making. Jadi ada community, emosi, respon kita apa, tindakan kita apa, ketika kita emosi, atau kita istirahat dulu emosi, kita emosi, kemudian respon kita apa ketika kita emosi, kita langsung marah-marah, atau emosi di saat atau kita jadi dulu, ketika kita emosi, kita menenangkan diri dulu, kita ke kamar dulu. Kamar tidur kan, kalau masuk yang rumah. Baru kita merespon apa tindakan selanjutnya. Ini adalah roda klien yang mungkin akan saya laksanakan kepada anak-anak bermain untuk kami di kelas. Baik, ini ada rumus ini adalah pekerjaan nanti. Oke, mari kita sama-sama membaca Bapak Ibu guru. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan. Mari kita tahu sudah semua. Satu lagi saya minta satu lagi kita tapi saya ada SPQ-nya di sana. Boleh, Bu. Boleh. Kita bernyanyi sama-sama ya Bapak Ibu guru sambil kita bergerak supaya lihat kita. Oke. Bersama guru yang hebat, menuju
kompetensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, hanya situasi. Melangkah tepat menuju DKHEBAT, jurus menerapkan hubungan. Sudah mengikuti dua jurus, satu kelola emosi dan satu kenali potensi. Dan sekarang saya minta mendengarkan Baik, terima kasih waktu dan telah diberikan kepada saya. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Ibu Melita sebagai guru di SMP Negeri 1 Namanya Siwa. Selamat siang ya Bu. Pertama kita bersyukur dulu dan kita berbangga karena di sekolah kita ada mewakili guru BK untuk sebagai satu fasilitator daerah untuk membimbing BK di Kabupaten Lestari ini, dan terlebih khusus lagi SMP 1 Namanya Siwa dalam mengikuti pelatihan tentang bagaimana 7 teknik atau 7 jurus BK yang hebat. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita telah memperkenalkan 2 jurus BK hebat, satu kenali potensi dan tentang emosi. Maka dengan itu, dengan kita sudah belajar bersama dengan Ibu Guru BK di SMP 1 Namanya Siwa ini, semoga kita mampu untuk mengimplementasikannya kepada siswa kita, terlebih kepada Ibu Melita. Semoga materi-materi yang telah diterima selama pelatihan di Gunung Stoli dapat dinyatakan demi kebaikan dan anak kita. Dan terlebih kita Bapak Ibu Guru, marilah kita mendampingi anak-anak ini bukan dengan cara emosional, tetapi kita mampu membimbing, mengarahkan anak-anak menjadi anak-anak yang baik ke depan dengan cara lebih pendekatan yang lebih memanusiawikan anak-anak kita di masa ini. Maka dari itu kepada Ibu Melita silakan lanjutkan kegiatannya baik di sekolah kita maupun nanti di daerah untuk menjadi fasilitator bagi teman-teman guru BK yang lain yang masih belum mengikuti materi ini. Kira-kira demikian, dan setelah berakhir kegiatan telah disampaikan oleh Ibu Melita sebagai guru BK di SMP 1 Namanya Siwa, dan seterusnya nanti akan dilanjutkan kepada peserta didik demi kebaikan kita di SMP 1 Namanya Siwa dan seterusnya kepada guru BK selama Ibu Melita. Kira-kira demikian, atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Yahoo.